warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Murtada Mutahari. Murtada lahir di Pariman, Khorasan pada tanggal 2 Februari tahun 1919 dan wafat di Teheran pada tanggal 2 Mei 1979. Beliau seorang ulama dan filosof terkemuka Islam kontemporer dan berkebangsaan Iran. Menurut Murtada Mutahari, pendidikan adalah usaha menanamkan dan membimbing anak didik untuk berakhlak mulia serta memaksimalkan potensi atau fitrah anak didik dan menanamkan tauhid yang kuat kepada peserta didik. Konsep dasar pendidikan Murtada Mutahari. Dalam dunia pendidikan, Mutahari menyumbangkan pandangan dengan bertitik tolak kepada hakikat manusia. Menurut Mutahari, keinginan manusia untuk mendapatkan pendidikan adalah dalam rangka pembentukan masa depan yang didasarkan pada peran yang dimilikinya sebagai manusia. Manusia memiliki semua perlengkapan alami maupun intuitif yang dimiliki baik oleh tumbuhan maupun binatang. Mereka juga memiliki kemampuan insani yang istimewa. Kemampuan yang paling penting yaitu daya nalar luar biasa yang merupakan lorong mulus dan lebar menuju pembentukan masa depan yang mereka inginkan. Manusia membawa serta di dalam dirinya suatu peran yang lebih efektif dan luas dibanding makhluk lainnya, sehingga secara spontan mereka dapat mewujudkan nasibnya sendiri. Tujuan pendidikan menurut Murtada Mutahari menjadikan manusia itu insan kamil. Insan itu terdiri dari dua kata, insan yang berarti manusia dan kamil artinya sempurna. Nah, manusia sempurna berarti manusia teladan, unggul dan luhur, serta berbagai definisi lainnya ya, seperti halnya apapun yang ada di bumi ini, seorang manusia mungkin sempurna, mungkin juga tidak sempurna. Nah, istilah sempurna di sini menurut Murtada Mutahari tidak identik dengan kata taman atau lengkap gitu ya. Kendati keduanya berdekatan dan mirip, kata lengkap mengacu kepada sesuatu yang disiapkan menurut rencana seperti rumah dan masjid ya, atau masjid. Nah, bila satu bagiannya belum selesai, maka bangunan itu disebut tidak lengkap atau kurang lengkap. Akan tetapi sesuatu mungkin saja lengkap, namun masih ada kelengkapan yang lain yang lebih tinggi, satu atau beberapa tingkat. Nah, itulah yang disebut kamil atau sempurna. Nah, dari pengertian istilah yang dikemukakan oleh Mutahari di atas, terlihat bahwa kesempurnaan itu bertingkat. Dengan demikian, bila suatu kesempurnaan tercapai, maka masih ada kesempurnaan yang di atasnya, sampai pada tingkat kesempurnaan yang sesungguhnya. Jika ada manusia sempurna, maka tentu ada yang lebih sempurna, dan kesempurnaan yang sesungguhnya hanya ada pada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi pendidikan menurut Murtada Mutahari, manusia mampu menaklukkan alam semesta serta bebas pula memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pengetahuan ilmiah yang mereka miliki. Mereka mampu membangun diri dan menentukan masa depan mereka atas dasar kuasa membentuk diri yang ada pada diri mereka. Jadi semua mahjab moralitas ajaran agama dan doktrin pendidikan
dimaksudkan untuk membimbing manusia ke arah pembentukan diri semacam itu. Ajaran-ajaran itu yakin bahwa jalan yang lurus yaitu jalan yang mengarahkan manusia kepada masa depan yang gemilang. Sedang jalan yang sesat adalah jalan yang menjerumuskan manusia ke alam kehancuran, kesengsaraan, dan kebangkrutan. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Insan atau surat ke-76 ayat ketiga. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada pula yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sesungguhnya manusia bisa memilih jalan yang telah kami tunjukkan dan bersyukur atau memilih jalan lain yang tidak bersyukur. Menurut Murtada Mutahari, bila seseorang beriman kepada Allah, maka segala sesuatu lainnya akan tidak berarti lagi baginya. Karena ia telah menemukan sesuatu yang bila segala sesuatu diperbandingkan dengan sesuatu itu tidak akan ada nilainya. Epistemologi pendidikan menurut Murtada Mutahari, menurutnya dunia adalah tempat pendidikan, persiapan, dan pengembangan potensi dan kapasitas manusia. Dunia adalah letak di mana manusia harus mencari tahu, mencari pengetahuan, mencari pengalaman, dan dia mendapat ganjaran yang akan diterima dari pengadilan kelak. Jadi lebih bergantung pada nilai-nilai spiritual yang mereka miliki ketimbang pada bawaan fisik mereka. Itu berarti manusia akan diterima di hadapan Tuhan kelak dalam sosok hewan yang pada dirinya melekat atribut-atribut moral yang mampu mereka raih. Hanya sosok demikian yang memiliki wajah insani di hadapan Tuhan, yaitu adat kebiasaan, moralitas, dimensi-dimensi sekunder dalam jiwanya selaras dengan kadar dan martabat kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan akhirat, dunia adalah fase persiapan, pelatihan, dan penyempurnaan manusia. Dunia ini ibarat tingkat persiapan di sekolah dan di perguruan tinggi bagi para pelajar atau mahasiswa. Pada hakikatnya dunia ini adalah sekolah dan tempat pendidikan. Mutahari mengutip surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Nah, maksudnya dunia yang terdiri atas kehidupan dan kematian ini adalah tempat manusia mencoba perbuatan-perbuatan baik. Di sini perlu digarisbawahi bahwa pengujian Allah ini bertujuan mengaktualisasikan semua kesiapan dan kapasitas manusia. Aktualisasi ini sendiri tidak lain kecuali untuk memberikan kedewasaan dan proses penyempurnaan baginya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan yaitu adalah faktor keturunan, faktor pengalaman, faktor pendidik, faktor peserta didik gitu ya. Nah, di sini pendidik itu harus dapat mengangkat derajat diri manusia dengan menghilangkan kejahatan dalam dirinya dan mengarahkan mereka kepada kebenaran. Nah, ini merupakan tugas guru, harus mencontohkan apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah berdakwah membangunkan manusia untuk melawan dirinya sendiri,
maksudnya adalah melawan hawa nafsunya. Dan motivasi ini tidak hanya untuk membangunkan mereka yang tertindas, namun seringkali juga membangunkan para penindas terhadap dirinya. Inilah yang disebut mutahari dengan kembali kepada hakikat diri manusia, baik melalui tobat maupun penyesalan diri. Memberi motivasi manusia untuk melawan dirinya sendiri dari keserakahan serta mengarahkan dirinya kepada kebenaran merupakan tugas yang sulit. Siapapun yang mampu seperti halnya para rasul dalam tugas ini adalah sangat penting dan berharga. Nah, Mutahari juga berpikir gitu ya untuk menyumbangkan bagaimana kita menyumbangkan pikiran gitu ya dalam dunia tablik. Jadi beliau menyarankan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang baik, sehingga orang-orang merasa simpati kepada agama ini. Dan Rasulullah juga mengatakan agar menyampaikan hal-hal yang menggembirakan kepada umat dan jangan menyampaikan hal-hal yang membuat umat lari darimu. Jadi jiwa manusia itu pada dasarnya sangat halus dan sangat peka. Sedikit saja ditekan, maka jiwa akan mengeluarkan reaksi yang negatif. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau kalian melaksanakan ibadah, maka lakukan dengan cara yang akan membuat jiwa semakin bersemangat. Faktor yang kedua adalah peserta didik. Menurut beliau, manusia memiliki kemampuan ataupun potensial, makhluk yang potensial. Artinya manusia lahir dalam keadaan tidak membawa kualitas dan kemampuan. Manusia memperoleh banyak kemampuan secara berangsur-angsur yang merupakan dimensi kedua di samping dimensi bawaan sejak lahirnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapatkan dari hukum alam untuk melukis dirinya sesuka hati. Menurut saya, pendidikan pada hari ini jauh dari pendidikan yang Islami. Pendidikan yang sekarang itu konsepnya lebih kepada pendidikan barat, yang mana tujuannya itu hanya sukses di masa depannya dalam mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu tingkat SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, penanaman akidah masih sangat kurang. Lalu realitas ilmu-ilmu yang mereka miliki itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pada umumnya lebih mementingkan kehidupan duniawi, lebih mementingkan kebahagiaan duniawi tanpa memikirkan kebahagiaan ukhrawi. Ini dikarenakan karena pertama pendidikannya itu tadi kurangnya penanaman akidah, keduanya ilmu yang tidak diamalkan, ketiganya kurang penanaman moralitas yang ada di dalam diri manusia, sehingga hanya menciptakan manusia-manusia yang nantinya menjadi suatu profesi namun tidak didasari dengan moral yang tinggi. Kalau kita lihat gitu, banyak kejadian-kejadian seperti misalnya dokter itu orang sudah pada tahu mereka memiliki pendidikan yang tinggi, namun ada dokter yang kasusnya seperti yang ada diberitakan itu, seorang dokter membunuh istrinya ketika praktek. Lalu banyak dokter yang membuka aborsi misalnya, bahkan sampai tingkat susila gitu ya, ataupun pelecehan terhadap pasiennya. Ini karena apa? Karena tidak dibarengi dengan kekuatan akidah
dan moral. Lalu banyak pejabat-pejabat kita yang sekolahnya tinggi, ada S2, ada S3, namun kelakuannya gitu ya, tidak bermoral. Contohnya saja korupsi, lalu ada lagi tentang perselingkuhan misalnya, ataupun sampai tingkat kepada perzinahan. Nah, ini adalah buah pendidikan yang ada di dalam Indonesia gitu. Berarti bagaimana solusinya supaya tidak tercipta output yang seperti ini? Kita mengharapkan bahwa output yang ada dalam pendidikan itu yaitu manusia, baik itu profesinya apapun, namun yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Itu yang diharapkan. Menjadi guru-guru yang bertakwa, menjadi dokter-dokter yang bertakwa, menjadi direktur-direktur yang bertakwa. Jadi semuanya itu, setinggi apapun nanti profesinya, ketika ia bertakwa, itu insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan, perbuatan yang rendah moralnya. Insya Allah dia akan menjadi derajat yang tinggi dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hanya bisa diciptakan dengan pendidikan yang disetting ya, yang disetting lebih ke arah penguatan akidah dan mengupayakan untuk ilmu wa amal, juga penanaman moralitas yang tinggi. Hanya ada dengan perubahan sistem. Jadi sistemnya dirubah, kiblatnya dirubah. Jangan berkiblatkan ke barat lagi, tapi berkiblatlah kepada ajaran Islam, bagaimana Rasulullah membina manusia yang tadinya berada dalam kebodohan menjadi manusia yang bertakwa, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja menurut pendapat saya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan tentang filsuf Murtada Mutahari bermanfaat bagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.